Selamat datang kembali di tutorial Godot Indonesia bersama dengan saya Sulaiman Santoso. Dan di video kali ini kita akan belajar bagaimana cara menggerakkan karakter kita dengan lebih baik menggunakan physics atau fisika untuk physics engine, yaitu menggunakan sebuah node khusus yang bernama Kinematic Body 2D. Oke, jadi di video sebelumnya kita telah belajar bagaimana cara kita menggerakkan karakter kita maju dan mundur menggunakan keyboard ya, menggunakan si perintah seperti ini ya, menggunakan input map ya. Maka di video kali ini kita akan belajar bagaimana caranya kita bisa menggunakan yang namanya kinematic body 2D untuk menggerakkan karakter kita dengan lebih baik. Oke, jadi kalau kita membuat sebuah game dua dimensi, tentu saja untuk pergerakan karakter kita bisa menggunakan berbagai macam hal. Kita bisa menggunakan cara seperti yang saya sudah bilang seperti ini, kita bisa menggunakan pergerakan vektor, kita juga bisa menggunakan yang namanya physics engine. Ya, jadi kalau kita di dalam Godot menyediakan yang namanya physics engine atau sebuah library untuk mensimulasikan fisika, begitu ya. Jadi di dalam library tersebut itu kita bisa memberi kecepatan, kita bisa memberi gravitasi, kita bisa memberi tumbukan, kita juga bisa membuat supaya si karakter kita itu seakan-akan punya berat. Begitu ya. Jadi dengan menggunakan physics engine ada banyak hal yang kita nggak perlu coding manual. Jadi kalau kita mengcodingnya seperti ini, seperti yang sebelumnya kita sudah buat ya, kalau kita coding setiap gerakannya kita bikin manual, oh nambah segini, oh kurang segini, begitu. Kalau mantul, kita harus bagaimana? Kalau misalnya dia bertemu dengan benda lain, kita harus bagaimana? Nah kalau seperti itu, maka kita akan istilahnya reinventing the wheel ya. Jadi kita akan yang mengulangi lagi coding hal yang sama berulang-ulang gitu. Padahal sebenarnya Godot sudah menyediakan physics engine supaya kita bisa mensimulasikan gerak dengan lebih baik. Jadi kalau kita lihat di dalam dokumentasi dari Godot, Godot itu punya 4 buah node, 4 buah tipe node yang bisa kita gunakan untuk game kita. Jadi di sini kita punya area 2 dimensi, kita punya static body 2 dimensi, kita punya rigid body 2 dimensi, dan kita punya kinematic body 2 dimensi yang nanti kita akan gunakan. Bedanya apa? Nah, kalau yang namanya area 2 dimensi, itu sebenarnya kita menandai sebuah area dalam sebuah permukaan yang nanti bisa mengefek atau bisa mempengaruhi benda-benda yang masuk ke dalam situ, yang masuk atau keluar gitu. Misalkan kita pengen bikin sebuah area yang kalau ada pemain yang masuk bisa dipercepat, atau misalkan dia tiba-tiba jadi terbalik gravitasinya, misalnya itu namanya area 2 dimensi. Yang namanya static body 2 dimensi, di sini adalah sebuah objek yang tidak bergerak sesuai dengan physics engine-nya. Jadi dalam artian di sini bendanya bisa kita tubruk, bendanya bisa kita injak, ya, bendanya bisa kita pukul misalkan gitu ya. Tapi si bendanya tersendiri itu tidak bergerak sesuai dengan pukulan kita atau gerakan kita. Jadi kalau ditabrak tuh nggak diem gitu deh. Nah itu namanya static body 2 dimensi. Namanya juga static ya, tidak diem. Kalau yang namanya rigid body 2 dimensi, itu adalah sebuah benda yang tidak kita gerakan langsung, yang kalau kita tubruk dia bakal ikutan bergerak dengan kita. Misalkan kalau kita main biliar begitu ya, kan ada bola-bolanya, dan bolanya kita pukul, nah itu kena bola yang lain, nah bola yang lainnya itu kita sebut sebagai rigid body. Karena si bola tersebut itu tidak langsung kita gerakan, tapi si bolanya gerak sendiri gitu sesuai dengan fisikanya. Nah itu namanya rigid body 2 dimensi. Jadi kalau kita pengen bikin misalkan kalau di dalam game yang kita buat itu ada sebuah kotak atau ada sebuah barrel atau ada sebuah apel misalkan, yang kalau ditendang dia akan bisa mantul-mantul. Nah, itu kita pakainya rigid body 2 dimensi. Nah, yang terakhir adalah yang kita akan pelajari hari ini yang namanya kinematic body 2 dimensi, adalah sebuah objek 2 dimensi yang kita gerakin sendiri. Jadi kinematic body 2 dimensi ini adalah sebuah objek yang bisa mendeteksi tumbukan. Jadi kalau misalnya dia nabrak dengan sesuatu itu bisa ada efeknya begitu ya, bisa tahu ada tumbukan begitu ya. Tapi ini harus kita gerakin secara manual. Jadi kalau rigid body 2 dimensi, kita akan gerakinnya dia dengan memberikan daya, misalnya ditubruk atau dipukul atau ditendang gitu, dia bergerak. Kalau untuk kinematic 2 dimensi, kinematic body 2 dimensi, ya kita gerakin sendiri. Termasuk kalau misalkan nanti mantul, kita gerakinnya kemana, atau kalau misalkan dia turun, gerakinnya seperti apa. Nah, itu kinematic body 2 dimensi. Nah, karena seperti itu, maka pasnya kita akan menggunakan kinematic 2 dimensi untuk karakter kita. Nah, jadi di sini kita akan menambahkan di dalam mesin kita ini, kita tutup aja sedikit ya. Kita akan tutup, kita akan tambahkan di dalam zombie kita ini, ya, sebuah node, ya. Jadi kita tadi kan saya masuk ke scene saya ya, kemudian saya klik zombinya, saya double klik untuk masuk ke dalam node zombinya. Nah, ini node zombinya ya.
Kita akan tambahkan satu buah node lagi, plus di sini, kita akan cari di sini, kinematik body 2D. Ya, kita akan pasang kinematik body 2D di sini. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini ada error ya, ada no error katanya harus punya shape. Jadi nanti kalau namanya kinematik body 2 dimensi itu perlu punya shape untuk mengetahui tumbukannya segimana. Nah, tapi sebelum kita masang sebuah shape, kita akan pindahkan karakter utama kita ini, sprite-nya, animated sprite-nya ini ke dalam kinematik body 2 dimensi. Kenapa harus di dalam kinematik body 2 dimensi? Karena nanti kalau kinematik body-nya 2 dimensi ini bergerak, si sprite-nya juga harus ikutan bergerak sesuai dengan kinematik body-nya. Kalau misalkan sprite-nya berada di luar daripada kinematik body 2 dimensi, maka kinematik body 2 dimensinya bergerak, sprite-nya nggak keluar, nggak ikut jalan, begitu ya. Oke, nah sekarang kinematik body 2 dimensi ini memerlukan sebuah shape, yaitu sebuah bentuk yang bisa menyatakan tumbukan daripada si zombie ini. Nah, ini akan saya pasang, ada dua jenis bentuk di dalam Godot, ada yang namanya collision polygon 2 dimensi, dan ada yang namanya collision shape 2 dimensi. Nah, bedanya apa? Kita coba dulu satu ya. Kalau yang namanya collision shape 2 dimensi, ya, kita pasang collision shape 2 dimensi ini, kita punya shape-nya itu udah define. Jadi udah jelas seperti apa. Misalnya kapsul, circle, concave polygon, convex polygon, line, ray shape, rectangle, segment. Misalkan contohnya shape kapsul, maka kita akan punya sebuah kapsul di sini sebenarnya. Nah, kalau kapsul ini saya gedein dengan cara saya klik di control node-nya di sini ya. Jadi kalau saya perbesar, caranya begini ya perbesarannya. Maka yang dinamakan zombie atau zombie ini akan dinyatakan nubruk sesuatu kalau misalkan ada sebuah benda lain yang kena ke dalam lingkaran ini. Jadi kalau lingkaran ini kena kotak atau kena bata atau apapun, maka dinyatakan kalau misalkan kita punya sebuah benda di sini, misalnya nubruk sama sama bulatan ini, kita akan namakan dia bertabrakan. Gitu. Kita juga bisa ubah bentuknya nggak selalu kapsul, misalkan kita bentuknya adalah circle, juga bisa, tinggal kita gedein aja, ya, seperti ini. Jadi kalau tadi kapsul itu sebenarnya lebih apa namanya, lebih sesuai ya, jadi kita tinggal gedein aja sedikit kan, misalkan begini. Nah, kita bisa bikin dia lebih sesuai. Nah, teman-teman perhatikan di sini kita bisa membuat bounding box kita atau collision shape kita ini jauh lebih besar dibandingkan si karakter kita, ya kan? Tapi artinya kalau misalnya seperti ini, kalau misalnya ada tembakan ke atas, walaupun nggak kena dengan karakter kita akan kena tembak gitu ya. Jadi kalau misalkan kita pengen bikin sebuah collision shape, bikinlah supaya collision shape ini kurang lebih sama atau bahkan lebih kecil sedikit daripada si karakter kita, supaya karakter kita ini geraknya atau perilakunya nanti nggak aneh. Ada kapsul, ada ada circle, ada concave polygon, convex polygon. Kalau convex polygon, kalau kita klik di sini ada poinnya, kita bisa bikin poin sendiri nantinya gitu ya. Atau misalkan ditambahin satu, maka kita bisa tambahin misalnya poinnya ada di 10-10. Maka kita bisa buat titik kedua, titik keduanya nanti ada di mana? Oh, ada misalkan di 20-20. Misalkan nanti titik ketiga di mana? Titik ketiga ada di misalkan di 200, 200 gitu. Kita lihat sini ada garis ya. Titik keempat ada di mana? Misalkan titik keempat ada di misalkan di 0 sama min 400. Jadi kita bisa membentuk poligon kita sendiri secara manual menggunakan si titik-titik ini. Dan menggunakan convex atau menggunakan concave. Kita juga bisa bikin line atau ray shape atau rectangle. Kalau kita pengen bikin rectangle juga bisa. Jadi kita bisa membuat si shape-nya ini sesuai dengan kebutuhan kita sendiri. Gitu ya. Atau kalau misalkan teman-teman susah menggunakan titiknya harus dibikin manual begitu, kita bisa menggunakan shape jenis yang lain. Jadi saya hapus collision shape-nya, kita akan ganti shape-nya itu menggunakan namanya collision polygon 2 dimensi. Collision polygon ini kalau kita double klik, nah kalau collision polygon bedanya adalah kita bisa klik sendiri. Kalau saya pengen bikin di sini, langsung aja saya klik. Jadi saya bisa membuat si poligonnya sesuai dengan karakter saya. Jadi kita bikin aja kurang lebih seperti apa gitu ya, karakter saya. Oke. Kalau saya tutup di sini, dia akan buat sebuah collision polygon yang bentuknya jauh lebih detail dibanding kalau kita punya collision menggunakan collision shape 2 dimensi yang terbentuk sebelumnya. Tapi kekurangannya apa? Kekurangannya adalah kalau begini, ya settingnya pertama lebih lama ya. Kedua adalah kalau kita punya collision polygon yang lebih detail, maka perhitungannya akan memakan waktu lebih lama.
Jadi semakin simpel collision polygon yang kita punya, maka program kita atau game kita ini akan jadi semakin cepat untuk menghitung collision-nya. Collision itu tumbukan ya, jadi kalau misalkan ada tembakan, pukulan, tendangan, itu semua disebutnya collision gitu. Jadi kalau misalkan kita punya collision polygonnya atau bentuknya itu shape-nya itu bentuknya aneh-aneh, maka perhitungannya pasti akan makan waktu lebih lama dibanding kalau misalkan cuma sekedar bulat atau kotak. Jadi di sini kalau misalkan memang tidak butuh bentuk yang detail, lebih baik teman-teman menggunakan bentuk yang sederhana, misalkan kayak tadi collision polygon, collision shape ya. Jadi di sini saya akan hapus saja, kita akan pakai yang sederhana aja, yaitu kita akan menggunakan si collision shape dua dimensi dengan bentuknya kapsul, karena si kapsul ini juga sebenarnya sudah mirip dengan karakter kita. Gitu. Kalau kita pasang di sini, ya kurang lebih sudah mencakup karakter kita seperti ini. Oke? Nah, sekarang kita udah punya kinematic body dua dimensi, kita sudah punya collision shape dua dimensi, ya. Maka sekarang kita bisa memasangnya di dalam scene kita, codingannya seperti apa. Kita akan balik ke script saya, script yang tadi yang ini. Nah, sekarang kita nggak lagi menggunakan zombie position seperti ini. Kita akan komentarnya aja. Oke. Perbedaannya adalah sekarang saya akan menggunakan kinematic body-nya. Jadi saya akan panggil zombie. Jadi kita bisa lihat karena dia zombie ini punya kinematic body, kita bisa pilih kinematic body-nya langsung di sini. Zombie slash kinematic body dua dimensi. Ya. Lalu udah gitu kita akan pasang sebuah method namanya move and collide. Di sini dia akan memasang sebuah vektor dua dimensi, jadi kita kasih vektor 2. Ini kita kasih speed, 0. Ya, seperti itu. Nah, untuk mundur, kita akan kasih yang sama. Tapi kali ini, kita akan pasang dia di minus speed. Seperti itu. Ya. Maka kalau sekarang saya jalankan, si program saya ini, saya akan bisa maju dan mundur sesuai dengan keinginan saya. Oke, nah di sini kita punya fungsi yang kita gunakan adalah move and collide. Move and collide ini berarti bergerak sampai dia nubruk sesuatu gitu ya. Jadi kita menggunakan move and collide dengan di sini si kecepatannya adalah menggunakan kecepatan yang tadi kita pakai, yaitu speed-nya 5, vektornya vektor 2, speed-nya 5,0 berarti dia tidak ada pergerakan ke atas ataupun ke bawah. Nah, di sini saya akan menunjukkan dulu bagaimana cara kita membuat sebuah benda lain yang bisa kita tubruk begitu ya. Jadi kita akan pasang sebuah static body dua dimensi untuk jadi benda yang kita bisa tubruk sekarang ya. Kita akan tambahkan sebuah node baru, static body dua dimensi. Dan di dalam static body dua dimensi ini kita akan tambahkan sebuah animated sprite. Oke. Nah, animated sprite ini kita akan tambahkan sebuah frame baru ya. Kita kasih frame ini misalkan kita ambil dari foot di sini. Kita akan bagi dia horizontalnya ada 6, vertikalnya ada 1. Oke, atau 7 ya. 7. Kita akan ambil satu slide, satu frame aja, yang ini aja. Oke, jadi kita sekarang udah punya satu buah seperti ini. Kita bisa lihat ya di mana. Ada di atas ini ya. Oke, kita akan perbesar sedikit si ramen ini dan kita akan gerakkan dia ke bawah, ke depan daripada si zombie-nya. Oke. Dan kita akan kasih dia, di sini kan static body ya, kita akan kasih dia sebuah shape. Jadi kita akan berikan dia shape dua dimensi, collision shape dua dimensi. Oke. Dan kita akan pilih menggunakan circle karena bentuknya kan lebih mirip dengan circle ya. Sini. Teman-teman bisa lihat circle-nya itu ada di atas ini ya, jadi kita harus gerakin dia ke bawah. Karena dia kebetulan adalah bukan sebuah scene ya, bukan sebuah scene, jadi kita bikinnya langsung di sini. Nah, kerugiannya adalah semua yang kita bikinnya selalu dari 0,0 gitu ya. Jadi kita bisa perbesar di sini. Dan ini karena saya nggak pengen bikin sebuah scene baru, maka akhirnya kita harus gerakin secara manual seperti ini. Jadi sekarang saya punya sebuah sprite dengan collision shape dua dimensi dan static body dua dimensi. Artinya dia bisa ditumbuk oleh si zombie ini. Jadi sekarang kalau saya jalankan dan saya gerakan, maka si zombie ini tidak bisa maju melewati daripada si permukaan ini. Oke? Nah, sekarang kalau misalkan kita ubah bentuk tipe daripada static body dua dimensi ini menjadi rigid body dua dimensi ya. Ini kan ada static, ada rigid ya. Kan kita ubah jadi rigid, di change type menjadi rigid body dua dimensi nih. Ya. Ini by the way, walaupun udah change type-nya, tapi judulnya, nama daripada node-nya belum berubah. Jadi kita harus ubah secara manual gitu ya.
Bisa kita ganti ke ramen gitu ya. Nah, sekarang kita bisa lihat bahwa sekarang si ramen ini akan bergerak turun ke bawah gitu ya, karena si tanahnya ini belum punya collision apapun sehingga dia tidak bisa tetap di atas. Tapi kalau misalkan si ramen ini saya tarik ke atas ya, ramennya ya, seluruhnya saya tarik ke atas. Oh, by the way, di sini kalau teman-teman lihat, kalau saya menggerakkan ramen saya di sini, yang gerak itu ada collision shape-nya. Supaya yang geraknya jangan collision shape-nya, kita bisa pilih lock yang ini, ya, untuk memastikan anak-anaknya, si animated sprite dan collision shape ini nggak berubah. Kita bisa gerakin bareng-bareng. Di sini kita gerakin si ramennya sedikit ke atas, ya. Dan sekarang kalau saya jalanin nih, kita bisa lihat, misalkan saya berada di bawah, kita bisa mendorong si ramennya ke samping begitu. Karena sekarang si ramennya bukan lagi statik, tapi dia adalah sebuah rigid body yang bisa kita gerakkan dengan menggunakan karakter kita. Oh ya, satu hal lagi. Kalau kita pengen menggunakan sebuah perhitungan fisik, sebenarnya kita nggak lagi menggunakan namanya function process. Jadi sini kalau kita pengen si simulasi fisika kita ini jauh lebih baik, kita nggak menggunakan function yang namanya proses, tapi kita menggunakan sebuah function yang namanya physics process. Nah, ini sebenarnya sama aja dengan proses. Jadi kalau kita copy aja di sini. Cuma bedanya kalau yang namanya physics process ini jalannya akan lebih akurat dibanding proses biasa. Bedanya apa sih sebenarnya? Nah, gini. Jadi kalau misalkan kita punya si proses data ini, fungsi function proses ini akan jalan di komputer kita bisa beda-beda, tergantung dari spek dari komputer kita. Maksudnya gini, kalau komputernya cepat, maka si function proses ini akan berulangnya jauh lebih cepat dibanding kalau misalnya komputernya lambat. Jadi kalau kita misalkan pasang sebuah logika game kita di dalam function proses seperti ini, maka akibatnya si program kita ini bisa lebih cepat, lebih lambat tergantung dari kecepatan dari komputer kita. Tapi kalau kita pasangnya di dalam sebuah physics proses, si physics proses ini nanti akan mengatur sendiri supaya si jalannya program kita itu ya kurang lebih sesuai frame rate-nya. Jadi misalkan 60 fps ya 60 fps begitu. Akibatnya apa? Di sistem yang lebih cepat sekalipun, si function proses ini akan lebih stabil dibanding menggunakan function yang proses yang di bawah ini. Jadi function physics proses jauh lebih stabil dibanding function yang proses yang di bawah ini. Dan kalau misalkan sampai misalkan si physics prosesnya itu juga nge-lag, misalnya si device-nya juga terlalu lambat untuk menjalankannya gitu ya, si physics proses ini bisa mengatasi hal itu dengan nanti memperhitungkan si deltanya dan segala macamnya. Gitu ya. Jadi si physics process ini jadi jauh lebih reliable dibanding kalau misalkan kita menggunakan si function process yang di bawah ini. Semoga cukup jelas ya. Oke, sekian aja tentang kinematik body dua dimensi dan sedikit tentang physics di dalam Godot. Kalau teman-teman merasa ada yang belum jelas atau ada yang mau dibahas, boleh silahkan komen di kolom komentar dan kita akan belajar lagi lebih lanjut lagi di video-video berikutnya. Terima kasih banyak atas perhatiannya.